Halo, saya Ashabul Yamin. Saya programmer PHP di salah satu dana pensiun. Melalui channel ini, saya akan berbagi mengenai bahasa pemrograman PHP. Melanjutkan video sebelumnya, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dasar dalam pemrograman PHP. Nah, saya membaginya menjadi beberapa part, dan yang pertama ini kita akan mempelajari yang paling mendasar dalam pemrograman PHP ini. Yang pertama yaitu case sensitif pada PHP. Case sensitif dalam pemrograman PHP hanya berlaku untuk identifier yang dibuat oleh teman-teman, tapi dia tidak berlaku pada identifier bawaan PHP. Jadi hanya berlaku yang dibuat oleh teman-teman sebagai pengguna atau programmer. Nah, ini contoh identifier bawaan PHP, misalnya abstrak, do, echo, switch, dan lain-lain. Nah, jika teman-teman menulisnya tidak menggunakan huruf kapital dan menggunakan huruf kapital, maka itu PHP menganggapnya sebagai identifier yang sama. Sedangkan jika teman-teman menuliskan identifier yang dibuat seperti ini, dolar nama nih, dengan N-nya besar, kemudian dengan dolar nama N-nya kecil, maka huruf N besar awal dan N kecil ini oleh PHP dianggap sebagai dua identifier yang berbeda, begitu. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 yaitu perintah PHP harus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Dan yang ketiga, tag pembuka pemrograman PHP harus diawali dengan perintah seperti ini, tanda tanya, tulisan PHP, kemudian boleh juga dibuka dengan tag seperti ini, hanya tanda tanya saja. Dan boleh juga dibuka dengan tanda seperti ini dan persen. Nah, setelah kita membuka tag, maka pemrograman PHP juga harus tutup dengan tag seperti ini. Jika diawalinya dengan tag ini 2, maka diakhiri dengan tag ini. Sedangkan jika pembukaan pemrograman PHP menggunakan tag ini, maka penutupnya menggunakan tag ini. Nah, ini contoh sintaks sederhananya. Nah, kita buka dengan tag seperti ini, ya, tanda tanya PHP, kemudian ditutup dengan tag tanda tanya seperti ini. Nah, kembali ke aturan tadi yang nomor 2, yaitu perintah PHP harus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sebagai programmer misalkan mau belajar pemrograman PHP ini, jika tidak diakhiri dengan tanda titik koma ini, maka si program PHP tersebut akan error. Begitupun juga jika teman-teman menuliskan perintah PHP tapi tidak diawali dengan tag ini dan tidak ditutup dengan tag ini, maka dianggap sebagai bukan bahasa PHP. Jadi kalau misalkan teman-teman menulis script, maka yang tampil adalah seperti ini, gitu, karena tidak diawali dengan perintah PHP. Sedangkan kalau teman-teman menuliskan perintah seperti ini, maka outputnya adalah halo Budi, gitu. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan tag PHP ini, maka keluarannya adalah seperti ini, persis perintah, begitu. Kemudian selanjutnya adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu lokasi dalam memori komputer untuk menyimpan suatu isi atau value atau informasi atau nilai ataupun data. Nilai suatu variabel dapat berubah-ubah selama proses program. Nah, ada beberapa aturan dalam penamaan variabel, yaitu yang pertama, panjang variabel tidak dibatasi atau bebas. Kemudian yang kedua, penulisan variabel diawali dengan tanda dolar, seperti tadi ya, dolar nama. Nah, kemudian
variabel merupakan case sensitif karena identifier dibuat oleh pengguna. Nah, seperti yang tadi, dolar N-nya besar nama, kemudian yang bawahnya dolar N-nya kecil nama, maka itu dianggap sesuatu yang berbeda. Kemudian dalam penulisan variabel itu tidak boleh mengandung spasi. Misalnya seperti ini, misalnya teman-teman menuliskannya variabelnya seperti ini ya. Kita contoh. Oke, kita value file ya. Nah, ini misalnya nah ini akan dianggap berbeda dengan ini ataupun seperti ini akan dianggap variabel yang berbeda. Namun, jika teman-teman menuliskan variabelnya seperti ini, misalnya nama, kemudian saya, maka program tidak dapat membacanya sehingga akan menyebabkan program PHP menjadi error. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mau menggabungkan dua kata, maka kita bisa menuliskan seperti ini, digabung, tidak ada spasi, ataupun juga mungkin untuk membedakannya kita bisa memberikan tulisan huruf besar di kalimat yang keduanya. Seperti itu. Nah, kemudian tidak boleh mengandung simbol atau tanda baca. Misalnya kayak seperti ini. Misalnya teman-teman menuliskannya seperti ini. Nah, ini nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Atau misalnya pun juga tanda tanya seperti ini nggak bisa. Ini akan menyebabkan si program PHP itu akan menjadi error. Kemudian tidak boleh diawali dengan angka. Nah, itu jelas ya. Jadi selalu diawali dengan karakter. Nah, sedangkan ruang lingkup variabel itu terdiri dari 3 ruang lingkup. Yang pertama yaitu variabel global, kemudian yang kedua variabel lokal, dan yang ketiga variabel statik. Nah, variabel global ini apa? Variabel global itu variabel yang dapat dikenal dan digunakan oleh seluruh bagian script. Sedangkan variabel lokal yaitu variabel yang hanya dikenali dan digunakan dalam sebuah fungsi yang mendeklarasikan variabel tersebut. Nah, sehingga variabel lokal dapat memungkinkan untuk memiliki nama yang sama dengan si variabel global tersendiri. Nah, tapi untuk kerapihan pemrograman sebaiknya dihindari penamaan yang sama karena nanti akan membingungkan teman-teman sendiri gitu. Apakah ini yang dimaksud yang lokal atau yang global? Nanti teman-teman yang akan bingung sendiri, walaupun itu dari bahasa pemrograman PHP itu tidak masalah ya, penamaannya sama. Kemudian variabel statik. Variabel statik itu apa? Variabel statik itu adalah variabel yang hanya ada pada suatu fungsi. Jadi variabel ini biasanya digunakan sebagai counter ya. Karena variabel ini mampu menghitung nilai yang terdapat pada variabel. Dan ini juga bersifat tidak menghilangkan nilai akhirnya ketika selesai dieksekusi. Seperti itu. Nah, contoh variabelnya adalah seperti ini. Nah, ini misalnya kita akan memasukkan nilai angka 1 ke dalam variabel hitung. Nah, ini penulisan yang benar adalah seperti ini. Diawali dengan dolar, kemudian diawali dengan karakter bukan angka, tidak mengandung spasi, dan juga tidak mengandung tanda baca. Kemudian diakhiri dengan semikolon atau tanda titik koma. Berikutnya yaitu tipe data. PHP mendukung 8 tipe data
yaitu yang pertama adalah boolean. Merupakan tipe data yang paling sederhana, di mana hanya berisi nilai true atau false dan bersifat sangat case sensitif, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah integer. Integer merupakan tipe data yang menyatakan bilangan bulat ya, kira-kira sampai 2 miliaran gitu. Nah, jadi kalau teman-teman menilai bukan menilai, sorry, teman-teman menuliskan nilai lebih dari 2 miliar, maka ini akan secara otomatis oleh PHP dianggap sebagai float gitu. Nah, kemudian ada juga tipe data berikutnya, yaitu adalah float. Float point ini biasanya digunakan untuk tanda desimal ya, bilangan desimal seperti itu. Kemudian ada string. String itu biasanya untuk sekumpulan karakter. Nah, biasanya terdapat maksimal 256 karakter ya di PHP ini. Dan untuk menyatakan string ini ada 3 cara yang berbeda. Yang pertama, bisa diawali dengan tanda petik tunggal dan ditutup dengan tanda petik tunggal atau single quote. Kemudian bisa juga dengan tanda petik ganda atau double quotes. Seperti itu. Kemudian adalah array dan juga resource. Setelah itu null dan object. Nah, kedelapan tipe data tersebut terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama tipe data skalar, yaitu yang masuk dalam tipe data skalar ini adalah boolean, integer, string, dan floating point. Kemudian untuk tipe data compound itu masuk ke array dan objek. Nah, array dan objek ini apa? Array itu yaitu struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data sama, di mana masing-masing elemen dalam variabel tersebut mempunyai nilai indeks, seperti itu. Nanti kita lihat contohnya di bawah ya. Kemudian kalau untuk objek ini apa? Objek ini merupakan tipe yang memiliki kombinasi struktur, data atau atribut, dan juga memiliki beberapa fungsi atau metode. Tipe data ini untuk mendukung PHP sebagai pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian ada lagi tipe data khusus, yaitu resource dan null. Nah, maksudnya resource ini apa? Resource ini merupakan variabel khusus sebagai acuan terhadap suatu external resource yang diciptakan oleh suatu fungsi khusus gitu. Nah, sedangkan null itu berbeda dengan nol ya. Null itu adalah yang menyatakan bahwa suatu variabel tidak memiliki nilai. Jadi dia kosong gitu ya. Nah, suatu variabel bisa dianggap sebagai null bila nilai konstanta null belum pernah diisi dan telah dikenakan fungsi unset. Nah, gitu ya. Nah, perintah di PHP untuk mengetahui tipe data atau nilai dari suatu ekspresi atau variabel dapat menggunakan fungsi vardam. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ingin mengetahui si variabel kayak contohnya di sini ya, variabel A ini apakah dia itu string, integer, atau lainnya gitu ya, boolean dan seterusnya. Nah, cukup menggunakan perintah vardam ini. Contohnya adalah seperti ini. Kita mengidentifikasikan sebuah variabel yang kita beri nama A dengan angka 10. Kemudian kita memberikan perintah di baris berikutnya adalah echo untuk menampilkan vardam
yang tadi ini Vardam dari si variabel $A ini, kemudian selanjutnya. Nah, untuk hasilnya seperti apa? Jika teman-teman ingin mengetahui begitu ya, keluarannya ini seperti apa, kita bisa coba ya. Kita jalankan dulu si SAMVP-nya, gitu. Kemudian kita buat sebuah folder ya di sini di web server ini, misalnya si latihan tadi. Nah, latihan indeks, oke, kita masukkan ke dalam ini editor kita. Nah, oh ya, untuk editor ini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, jika teman-teman menggunakan editor yang berbeda tidak masalah, karena ada banyak editor di luaran sana seperti Atom, Bracket, Notepad++. Nah, terserah teman-teman aja bagaimana nyamannya. Kalau di sini saya lebih suka menggunakan Visual Studio Code karena memudahkan dalam mencari library, banyak ya library-nya. Selain itu juga saya lebih nyaman aja menggunakan ini gitu ya. Oke, kita masuk ke sini, open folder. Kita masuk ke data, server, htdocs, latihan. Nah, ini kita buka. Nah, ini kita biar cepat ya, kita kopikan saja perintah tadi. Oke. Kemudian setelah itu kita pastekan di sini ya. Nah, ini dan di sini kita save. Lalu kita jalankan. Nah, sini localhost latihan, kemudian index.php. Nah, seperti ini ya. Gitu. Nah, begini. Nah, jadi si $A itu tadi kita nulis angka 10 setelah menggunakan perintah vardam, dia akan memberitahu kepada kita bahwa tipe datanya adalah integer dengan panjang 10. Berikutnya juga sama. Ini ya, supaya terlihat jelas. Nah, begini. Yang kedua, kita memberikan sebuah variabel, membuat sebuah variabel $B dan memberikan nilai yaitu hi, salam kenal. Maka si perintah vardam ini akan beritahukan kepada kita tipe datanya yaitu string dengan panjang karakter yaitu 20 dan isinya ini angkanya. Begitupun seterusnya float. Nah, kemudian juga ada array. Array itu ya ini yang tadi disampaikan, yaitu variabel yang memiliki tipe data yang sama ya. Nah, ini string-string gitu ya. Di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks gitu. Nah, sebenarnya ini juga bisa juga si array itu diisi dengan tidak hanya string, misalnya seperti ini dicampur dengan float gitu ya. Kemudian juga integer dan seterusnya. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup dulu sementara ini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Pastikan teman-teman like dan subscribe channel ini agar tetap stay tune dengan video-video tutorial yang terbaru.
Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikannya di kolom komentar. Sekian, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan terima kasih.